Anda mungkin akan bertanya, kan kita sudah membahas tentang air, kalau sekarang kita membahas air lagi. Nah, air yang kita bahas di sebelumnya itu adalah air yang ada di jaringan tanaman, air yang ada di sel. Ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk membahas air yang ada di tanah. Ya, jadi nanti kita akan tahu apa hubungan air yang ada di tanah dengan air yang ada di sel. Kemudian fungsinya apa saja, ya, sampai kita sebegitu penting kita harus membahas tentang air tanah. Ya. Dan saya berharap juga Anda tetap mengkoneksi atau tetap menghubungkan dengan konsep-konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang tanah. Ya. Jadi saya akan membahas tentang apa itu air tanah dan seperti apa kadar air tanah itu. Ya. Kemudian sebelumnya saya akan membahas dulu sebetulnya fungsi air ya yang ada di luar tadi ya, di luar jaringan tanaman yang ada di tanah. Itu apa saja fungsinya? Yang pertama dia sebagai pelarut. Karena kita tahu air itu merupakan pelarut umum ya. Dan pembawa ion hara ya dari rizosfer ke dekat akar tanaman. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa hara itu tidak bisa diambil akar kalau hara itu belum lepas dari partikel tanah. Dan hara itu tidak bisa diambil akar kalau dia tidak mendekat ke dinding akar. Dinding akar apa? Dinding bulu akar ya. Kita sudah bahas sebelumnya ya. Jadi nanti dia sampai ke bulu akar, dia akan masuk ke dinding bulu akar. Kenapa bisa masuk? Ada yang masih ingat? Kira-kira kenapa? Akar bisa masuk ke dinding bulu akar. Ada yang bisa mengemukakan alasannya kenapa dia bisa masuk ke dinding bulu akar? Ukurannya lebih kecil dari celah dinding akarnya, Pak. Iya, ukurannya lebih kecil dari celah dinding akar. Kenapa masih ada celah, Raymond? Karena akarnya masih dalam bentuk, dindingnya masih dalam bentuk primer. Belum Iya. penebalan ditutupi oleh lignin. Oke, itu yang betul. Jadi alasannya karena dindingnya masih dinding primer, sehingga ada celah. Dan celah itu masih lebih besar dibandingkan dengan ukuran hara. Sehingga hara itu bisa masuk lewat celah dinding. Ya, jadi hara itu bisa masuk ke dalam bulu akar kalau dia bisa menembus dinding. Tadi sudah disampaikan oleh Raymond bahwa karena dinding bulu akar itu adalah dinding primer, masih ada celahnya, jadi dia bisa menembus dinding itu. Ketika dia menembus, dia akan sampai di mana, Raymond? Sampai di membran sel ya. Iya, dia akan sampai di membran sel. Ya, jadi ketika dia bisa menembus dindingnya, maka dia akan sampai di membran sel. Ketika sampai di membran sel, bisa masuk nggak ke dalam sitoplasmanya akar? Sitoplasmanya bulu akar, bisa masuk nggak? Bisa, Pak. Bisa. Caranya? Transport aktif ya, Pak. Iya, kalau dia punya molekul pengangkut. Jadi kalau di membrannya ada molekul pengangkut, maka hara yang tadi sudah menembus dinding dan sudah sampai di membran, itu bisa masuk ke sitoplasma kalau dia punya pengangkut. Kalau dia tidak punya pengangkut, dia tidak bisa masuk. Jadi dia harus lepas dulu dari partikel tanahnya. Ketika dia sudah lepas, nanti dia larut di air yang ada di sekitar partikel tanah. Dan ketika dia larut, maka dia bisa bergerak bebas.
dia bisa bergerak bebas menuju ke dinding bulu akar itu dengan gerakan yang disebut dengan difusi. Difusi itu kita tahu gerakan dari zat terlarut karena ada apa? Siapa yang bisa tahu? Kenapa zat terlarut itu bisa bergerak? Karena difusi. Jadi faktor yang menyebabkan dia bisa bergerak apa? Bergerak dari satu titik ke titik lain. Itu apa? Tekanannya, Pak. Tekanan. Ya, boleh. Tapi yang lebih tepat itu apa? Rehan. Rehan media utama. Apa? Yang tepat, yang paling tepat. Osmotik, Pak. Enggak, tidak difusi kan. Apa ya yang menyebabkan dia bisa bergerak dari satu titik ke titik lain dengan difusi tadi? Izin coba Apa? jawab. Ya, silakan. Perbedaan gradien konsentrasi. Iya. Jadi yang bisa menyebabkan dia bergerak dari satu titik ke titik lain di dalam sebuah larutan itu adalah konsentrasi. Perbedaan konsentrasi atau yang kita sebut dengan gradien konsentrasi. Dia akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi itu yang menyebabkan hara itu bisa bergerak dari tanah atau di larutan sekitar tanah ya, bergerak dari arah partikel tanah ke akar. Karena di dekat partikel tanah konsentrasinya tinggi. Tapi di akar itu konsentrasinya rendah. Sehingga berdasarkan hukum difusi, dia bisa bergerak dari partikel tanah ke akar. Karena di akar konsentrasinya rendah. Nah, ketika dia sampai di akar, tadi dia bisa masuk. Seperti yang dikemukakan oleh Raymond tadi. Karena ada celah, dia bisa masuk sampai ke membran. Dari membran dia bisa masuk ke dalam kalau ada protein pengangkutnya. Oke, sampai sini saya pikir semua sudah bisa cukup jelas ya. Nanti bisa tanya ke temannya tadi yang sudah menjawab. Maksudnya apa kalau misalnya kurang jelas ya. Kemudian yang kedua sebagai agen pemicu pelapukan batuan ini dan perkembangan tanah serta diferensiasi horizon. Kita sudah tahu kemarin di awal bahwa tanah itu terbentuk dari batuan induk. Dari batuan induk yang kemudian pecah-pecah. Ketika pecah dia berubah secara fisik, berubah secara kimia. Sehingga dia menjadi tanah, dari batu menjadi tanah yang kita sebut dengan pedogenesa atau pembentukan tanah. Ya, jadi pedo itu tanah, genesa itu pembentukan. Ya, genesis. Ya. Jadi air itu merupakan faktor penting di dalam pembentukan tanah. Ketika tidak ada air, maka batu itu akan tidak berubah menjadi tanah. Anda lihat di padang pasir, tidak ada tanah di padang pasir. Yang ada cuman batu dan debu, pasir. Tidak ada yang lainnya. Kenapa? Karena di sana tidak ada air yang berfungsi sebagai agen pemicu pelapukan. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagai pelarut pemicu reaksi kimia dalam penyediaan hara. Ya, jadi hara yang tidak tersedia itu menjadi tersedia. Itu hara yang sudah lepas dari partikel tanah. Ya. Jadi nanti itu agen pemicunya air. Nanti kita lihat bagaimana kemarin sudah kita lihat ya, bagaimana hara itu bisa lepas kan dari partikel tanah. Jadi ada penukarnya. Ada kita kemarin bahas itu H+ ya. H+ itu dari mana? H+ itu dari keasaman. Ya pH tanah. Jadi kalau pH tanahnya rendah maka H+-nya banyak dan H+ itu nanti menjadi penukar bagi kation. Ya. Kemudian yang keempat sebagai penopang aktivitas mikrobia dalam merombak unsur hara dari semula yang tidak tersedia itu menjadi tersedia bagi tanaman.
Jadi mikrobia itu menghancurkan senyawa-senyawa yang kompleks itu menjadi senyawa-senyawa yang sederhana, ya, yang kita sebut dengan degradasi pada senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Nah, ketika dia dalam bentuk kompleks, dia tidak tersedia bagi tanaman. Tapi ketika dia terdegradasi menjadi unsur, maka dia tersedia sebagai hara untuk tanaman. Ya. Kemudian air juga sebagai pembawa oksigen terlarut ke dalam tanah. Jadi ingat bahwa di dalam tanah juga diperlukan oksigen ya, untuk respirasi. Misalnya. Meskipun kalau nanti kita lihat sebetulnya jumlah oksigen terlarut di dalam tanah itu kecil sekali. Jadi oksigen terlarut dalam air ya, baik di tanah ataupun di luar itu rendah. Dan itu sebabnya kenapa air itu bersifat hipoksia. Ya. Kemudian air berperan sebagai stabilisator temperatur tanah. Ya, di dalam tanah itu airnya banyak. Dan karena airnya banyak, maka suhu tanah itu lebih stabil. Ya, lebih stabil dari perubahan-perubahan yang sangat cepat seperti yang ada di udara. Ya. Anda mungkin kalau pernah ke gunung misalnya, atau Anda misalnya yang paling sederhana ke puncak gitu ya, Anda itu bisa merasakan perubahan suhu yang mendadak. Dari suhu yang hangat tiba-tiba menjadi dingin. Nah itu perubahannya sangat mendadak. Kalau di tanah tidak demikian. Di tanah itu cenderung stabil suhunya. Ya. Anda suka nonton film, kenapa orang Eropa gitu ya, itu atau orang Amerika itu membuat ruang bawah tanah, ya kan? Yang kalau di film-film kita lihat itu namanya rubanah gitu kan. Rubanah itu kan ruang bawah tanah. Gitu ya. Kenapa mereka membuat ruang bawah tanah? Karena di sana 4 musim. Ketika 4 musim, berarti kan ada musim panas, ada musim dingin. Nah, ruang bawah tanah itu biasanya efektif dipakai selama musim dingin. Kenapa? Karena suhu di dalam tanah itu lebih stabil. Ya, jadi mereka menggunakan tanah itu untuk lebih hangat karena di sana lebih stabil suhunya. Ya, itu jadi yang kenapa lebih stabil? Karena tadi banyak air tanah itu yang kemudian menjaga stabilitas suhu di daerah di situ, ya. Kemudian mempermudah dalam pengolahan tanah. Ya, kita tahu bahwa tanah yang basah itu akan mudah diolah, ya, untuk dicampur atau di proses yang lain. Ya. Oke, selain beberapa peranan yang menguntungkan, air tanah juga menyebabkan hal-hal yang merugikan. Ada beberapa hal yang merugikan. Yang pertama itu mempercepat proses pemiskinan hara dalam tanah akibat proses pencucian. Pencucian itu istilah yang lainnya namanya pelindian, terlindi. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu leaching. Jadi leaching ada cuci ya, yang terjadi secara intensif. Kenapa? Air itu bisa membuat proses pencucian. Kalau mencuci itu, tahu nggak mencuci? Proses mencuci itu gimana? Kalau Anda mencuci baju misalnya. Pertama itu bajunya harus diapain? Kalau Anda mencuci baju. Direndam deterjen, Pak. Untuk apa direndam deterjen? Untuk melisiskan, misalnya contohnya tuh kayak lemak gitu, Pak, yang ada di pakaian. Iya. Sebetulnya fungsi deterjen apa sih? Fungsi deterjen. Fungsi deterjen itu untuk menurunkan tegangan permukaan. Ya. Jadi kalau tegangan permukaan air itu turun, ya, karena tadi ditambah dengan deterjen, maka air itu bisa membasahi
baju misalnya, bisa membasahi baju secara sempurna kalau dikasih deterjen. Sehingga air itu bisa menyusup di antara kotoran, mau apapun kotorannya, misalnya tadi lemak misalnya, itu bisa menyusup di antara lemak dengan serat kain. Ya, kalau air bisa menyusup di antara lemak dan serat kain, maka kotoran itu bisa lepas. Tapi kalau air itu tidak bisa menyusup di antara lemak tadi dengan serat kain, maka lemak itu tadi tidak bisa lepas. Dia bisa lepas kalau ada yang menyusup di antara. Dan dia bisa menyusup kalau dia menjadi rendah tegangan permukaan. Dia gampang untuk masuk, untuk menyusup. Ya, sehingga nanti dia bisa lepas. Nah, ketika sudah lepas, nanti kita bilas kan, kita basahi lagi dengan air, maka kotoran itu akan hilang. Jadi itu yang namanya mencuci. Sama di sini juga yang namanya air itu bisa memiskinkan hara pada tanah. Jadi ketika hara itu lepas dari partikel tanah, maka hara itu bisa hanyut oleh air. Jadi ketika dia sudah lepas, dia akan masuk ke air. Kalau airnya bertambah, maka airnya akan mengalir ke lapisan yang lebih dalam. Dan ketika dia mengalir ke lapisan yang lebih dalam, dia membawa unsur hara yang terlarut di dalam. Nah, proses demikian itu yang disebut dengan namanya leaching atau perlindian atau pencucian. Sampai sini bisa dipahami tidak yang dimaksud dengan pencucian atau perlindian? Bisa? Oke. Kalau tanahnya ikut, butiran tanahnya ikut, itu namanya apa? Kalau tadi kan butiran tanahnya tidak ikut, yang tercuci itu hanya haranya. Karena hara itu kan menempel pada permukaan partikel tanah kan. Jadi partikel tanahnya nggak ikut, yang tercuci itu hanya haranya. Tapi kalau yang tercuci itu haranya tanahnya ikut, itu namanya apa? Apa namanya? Namanya apa? Kalau butiran tanahnya ikut. Longsor, Pak. Longsor. Longsor itu gede banget. Apa? Kalau butiran tanahnya ikut, itu namanya erosi. Jadi erosi itu menyebabkan butiran tanah itu ikut terbawa oleh aliran air. Kalau butir tanahnya ikut, haranya hilang nggak? Haranya hilang. Karena kan hara itu ada di permukaan partikel tanah kan. Jadi kalau tanahnya hilang, butir tanahnya hilang, ya sudah pasti haranya juga hilang. Tapi kalau dia tercuci, ya hanya tercuci, butiran tanahnya tidak ikut hilang, maka kemungkinan hara itu masih tersisa di partikel tanah dan masih ada di tanah. Ya. Pernah lihat nggak erosi? Contohnya pada apa? Erosi, misalnya Anda lihat air sungai ketika banjir, itu air sungainya warnanya apa? Coklat, Pak. Ya, warnanya coklat, dan itu mengindikasikan bahwa di dalam air itu banyak butiran tanah, terutama di Jawa. Di Jawa, ya sekarang mungkin sudah di Sumatera, di Kalimantan itu juga sudah mulai tererosi ya. Jadi erosi itu sebetulnya karena partikel tanah itu terkikis oleh aliran air. Aliran air yang harusnya pelan
itu menjadi sangat cepat karena jalannya air itu terbuka secara bebas sehingga dia akan mengikis tanah ya. Dan tanah itu akan terbawa oleh aliran air. Jadi kalau kita lihat misalnya banjir di Jakarta, ya, kita melihat dari Bogor saja, itu airnya sudah keruh. Artinya air-air yang ada di puncak itu juga terkikis oleh aliran air. Kenapa? Karena tanah itu sangat intensif dikelola di wilayah tersebut. Jadi misalnya di puncak itu pengelolaan airnya sangat intensif. Ya, banyak lahan-lahan yang dibuka untuk apa? Untuk berbagai jenis komoditas. Sehingga aliran permukaan itu akan mengikis tanah dan itu akan menyebabkan erosi. Padahal kalau kita misalnya melihat di daerah pegunungan, ya, misalnya kita melihat di Cibodas misalnya, air itu banyak misalnya, tapi air itu tidak berwarna coklat, tidak terjadi erosi, karena air itu hanya mengalirkan air begitu saja, tapi tidak mengikis tanah, ya, sehingga airnya tetap bening. Ketika air itu bening, maka ada nggak hara yang hanyut di situ kira-kira? Ketika misalnya Anda ke gunung, misalnya ke Cibodas, Anda melihat air itu kan bening kan, mengalir di sungai. Ada haranya nggak di air itu kira-kira? Ada nggak kira-kira? Haranya kira-kira tetap ada nggak? Nah, siapa yang mau menjawab? Raymond? Ayo, siapa yang lagi ada tuh? Kok pada tidak mau jawab ini? Kamal? Haris? Ada nggak haranya kira-kira di air sungai yang di Cibodas misalnya, ketika kita melihat air sungai itu bening gitu? Ada nggak? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau dilihat secara logika dengan penjelasan tadi itu nggak ada ya Pak, karena tadi nggak ada tanahnya gitu, airnya nggak keruh. Terus, jadi nggak ada haranya di situ. Iya Pak. Haranya tetap ada. Kan hara itu bisa lepas dari partikel tanah. Tidak harus partikel tanahnya ikut kan. Jadi ketika dia sudah lepas dan ikut aliran air, tadi kan yang kita sebut dengan tercuci kan. Ketika tercuci, maka belum tentu ada partikel tanahnya. Tapi yang tercuci tadi bisa mengalir. Mengalir misalnya akhirnya dia menjadi menjadi air di sungai, meskipun sungai itu misalnya tidak besar gitu ya. Jadi di air bening yang ada di sungai itu kemungkinan masih ada unsur haranya. Tadi unsur hara yang tercuci. Kalau misalnya air sungai itu kemudian menjadi keruh karena ada partikel tanah yang terikut, sudah pasti itu ada hara yang lepas di situ. Karena dia menempel pada partikel tanah. Jadi tercuci itu tetap terjadi pada kondisi apapun. Tapi erosi belum tentu terjadi. Tapi kalau di erosi itu sudah pasti terjadi kehilangan hara yang besar. Karena selain hara yang tercuci, juga hara yang menempel pada partikel tanah itu ikut hilang dengan partikel tanah.
Ya. Eh, Anda pernah lihat tidak tanah-tanah di daerah Cikarang? Nggak ada orang Cikarang ya. Eh, Apa namanya? Delta Mas ya. Jadi UNJ itu punya tanah di Delta Mas ya. Tanahnya itu 80 hektar lebih gitu loh ya di Delta Mas. Dulunya sebetulnya UNJ itu mau pindah ke Delta Mas itu ya. Sekitar tahun 80-an lah. Ya, tahun 98, 98, 90-an itu mau pindah ke Delta Mas. Karena daerah Rawamangun itu dulu mau mau dijadikan pusat bisnis gitu ya. Tapi keburu terjadi krisis ekonomi pada tahun 98 sehingga tidak jadi pindah. Tapi kita sudah sempat beli tanah di Cikarang. Meskipun tanah Cikarang itu tidak terlalu baik gitu ya. Jadi dia berbukit-bukit dan di situ ada lembah ya. Nah, kalau kita lihat di situ lembah-lembahnya itu lebih subur dibandingkan dengan bukit-bukitnya. Kenapa demikian? Karena ketika terjadi pencucian atau terjadi erosi, maka butir-butir tanah maupun hara-hara itu akan meluncur ke bawah, ke lembah. Sehingga di daerah lembah itu lebih kaya unsur haranya dibandingkan di daerah bukit-bukitnya. Itu sebabnya di sana daerah lembah-lembah itu lebih subur dibandingkan dengan bukit-bukitnya. Ya, kalau kita ke daerah Cikarang. Ya, jadi Anda kalau pernah ke sana, Anda akan lihat seperti itu. Jadi di lembah-lembah itu nanti orang akan bertani. Ketika Anda ke Bandung juga, Anda sampai di daerah Cikarang, ya, Anda akan melihat fenomena seperti itu. Itu sampai ke daerah Cikampek, gitu, daerah seperti itu di situ. Ya. Nah, itu Anda bisa menganalisis kenapa di bawahnya seperti itu. Jadi kalau Anda sudah bisa memahami tentang pencucian, tentang erosi, Anda bisa tahu kenapa di situ lembah itu lebih subur dibandingkan di daerah puncaknya. Ya. Oke, jadi Anda sekarang sudah bisa tahu apa itu erosi, apa itu leaching. Ya. Kemudian kondisi jenuh air juga akan memenuhi ya ruang pori secara keseluruhan, ruang pori tanah, sehingga ruang pori tanah semuanya akan terisi air. Ketika ruang porinya terisi air, apakah masih ada udara di situ? Kalau misalnya tanah ya, kemudian kan ada porinya ya, ada pori tanah. Kemudian porinya itu tertutup air. Apakah pertanyaannya di situ masih ada udara? Sudah tidak ada, karena sudah terisi semuanya oleh air. Tadi saya sudah mengatakan bahwa air itu kandungan oksigennya banyak atau sedikit. Minggu lalu juga saya sudah bahas. Kandungan oksigen air itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Aduh, itu gimana nih kalau tidak menjawab? Sedikit, Pak. Sedikit. Karena air itu tidak bisa melarutkan udara. Sehingga air itu kandungan oksigennya rendah. Ya. Ketika rendah kita mengatakan bahwa air itu bersifat hipoksia. Jumlah oksigennya sangat rendah. Ya. Berapa? Itu kira-kira 1/1000. 1/1000 kadar oksigen di udara. Jadi sangat rendah. Nah, kalau kondisinya sangat rendah, air itu bersifat aerob atau anaerob? Anaerob. Aerob. Ya, jadi ketika dia anaerob, maka
Nah, akar itu tidak bisa berespirasi karena jumlah oksigennya rendah. Akar perlu berespirasi itu juga karena akar butuh ATP. Ketika akar menyerap hara, ketika membran akar itu mengambil hara dari dekat dinding, itu dimasukkan ke dalam sitoplasma. Jadi proses penyerapan itu butuh ATP. Nah, kalau misalnya tanahnya kemudian jenuh dengan air, jenuh itu misalnya pada waktu banjir ya. Ketika banjir itu kan tanah tertutup air kan sebelumnya. Nah, maka kondisi seperti itu kita sebut dengan jenuh air. Ketika jenuh air dia hipoksia. Ya, ketika kondisi hipoksia itu akar butuh ATP enggak? Akar butuh ATP enggak? Betul, Pak. Tetap butuh. Akar tetap butuh ATP untuk mengambil unsur hara, untuk tumbuh, untuk terus hidup. Dia butuh ATP. Ketika dia butuh ATP, dari mana dia dapat ATP? Dari proses apa? Proses respirasi anaerob. Tetap kalau kondisinya aerob, dia respirasinya aerob. Kalau kondisinya anaerob, maka dia harus melakukan proses respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu contohnya apa? Kan udah belajar sama Bu Pinta. Yang kita sebut dengan apa? Yang kita sebut dengan fermentasi. Berapa ATP fermentasi? Berapa? Aduh, ini gimana ini? Mahasiswa kok nggak bisa gitu loh. Anak SMA aja bisa gitu. Mas, udah kuliah malah nggak bisa gitu. Aneh gitu. Sebetulnya kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya Anda nggak pernah belajar, itu aja. Anda tidak pernah mengulang lagi pelajaran yang Anda dapatkan. Persoalannya di situ. Jadi jangan berharap Anda bisa berhasil kalau pola ini terus Anda pertahankan. Ya. Anda tidak akan pernah berhasil dalam belajar kalau tetap seperti ini. Ya. Kalau Anda mau berhasil, Anda rubah pola Anda. Ya. Oke. Tadi apa? Respirasi anaerob. Fermentasi, Pak. Iya, berapa ATP-nya? Izin menjawab, Pak. 2 ATP yang dihasilkan. Iya, 2 ATP. Saya tahu, Anda udah baca, pasti kan Anda ngepek dulu, gitu, ngepek ke catatan sebelumnya. Itu nggak boleh, gitu loh. Ya. Jadi Anda kalau masih tetap berharap Anda bisa melihat apa, gitu, itu nggak baik buat Anda. Anda itu sudah harus bisa menghubungkan antara satu fakta dengan fakta lain, gitu ya. Karena kepenguasaan konsep. Ya. Oke. Jadi dia tetap butuh ATP. Dan karena tadi bersifat anaerob, karena airnya menutupi semua pori yang ada di tanah, ya, sehingga tidak ada oksigen, maka dia akan melakukan respirasi yang namanya anaerob.
Dia butuh ATP berapa? Sama banyaknya ketika tanah itu aerob. Karena butuhnya karena yang dihasilkan cuman bisa 2 ATP, sedangkan kalau anaerob, kalau keadaan kondisi aerob dia bisa menghasilkan setidaknya 36 ATP dari 1 mol glukosa, maka dia akan menggunakan sumber daya yang banyak untuk mencukupi kebutuhan ATP-nya. Akibatnya apa? Akibatnya semua cadangan makanan yang ada di akar itu akan habis. Dan itu nanti akan menyebabkan kerusakan pada jaringan akar. Ya. Nanti kalau Anda mau memperdalam ini, Anda bisa masuk ke mata kuliah Ecofis. Ya, kita akan melihat fenomena apa yang terjadi ketika terjadi itu tadi banjir misalnya. Ya. Dan itu nanti akan menyebabkan kalau di anak-anak itu kan ada stunting, ya, di tanaman juga ada stunting. Dan itu menyebabkan kerusakan jaringan pada akar. Akarnya menjadi busuk. Ya. Oke. Itu yang kerugiannya kalau air itu terlalu banyak di dalam tanah. Ya. Oke. Sekarang kita lihat hubungan antara tekstur tanah dan kadar air. Ya. Jadi kalau kita lihat ini pasir. Yang besar-besar ini pasir, kemudian yang kecil-kecil ini liat. Ya, jadi ini ada pasir, kemudian ruangnya itu ditutupi atau diisi dengan liat. Ya. Ini yang kita sebut kemarin dengan tanah cadas itu. Ya, jadi tanah cadas itu tanah yang rongga-rongganya diisi oleh tanah-tanah liat, dan tanah liat itu nanti akan mengikat butir tanah yang ukurannya besar-besar sehingga dia menjadi tanah yang sangat stabil yang kita sebut dengan cadas. Ya, di situ ada airnya nggak ada, tetap ada air, tetap basah. Tapi karena daya ikatnya sangat kuat, maka dia akan menjadi kuat juga tanahnya dan tidak mudah untuk terpecah. Ya. Nah, kalau di tanah liat kira-kira seperti ini. Di tanah liat itu banyak airnya enggak? Banyak. Kenapa? Karena air itu bukan masuk di celah ini, bukan masuk di celah partikel tanah, tapi air itu akan menutupi seluruh permukaan liat. Kenapa? Karena di liat itu ada muatan negatif, ya, yang bisa mengikat air. Itu sebabnya kenapa tanah liat itu airnya sangat banyak. Sedangkan kalau kita lihat tanah pasir seperti ini, celahnya itu tidak terisi air. Kenapa? Karena pasir itu tidak mengikat air. Jadi kosong ya. Nah, kalau kita lihat dari tanah ini seperti itu. Jadi misalnya ini tanah yang normal ya. Tanah normal itu kemarin kita sudah tahu bahwa 50% dari tanah itu adalah mineral dan bahan organik. Dan 50%-nya lagi itu ruang kosong. Dan ruang kosong pada tanah yang normal itu 50%-nya terisi air, 50%-nya terisi udara. Itu pada pada tanah secara rata-rata. Tapi kalau tanahnya itu banyak mengandung liat ini, clay soil, ya, tanah liat itu, maka tetap 50%-nya itu adalah mineral. Dan 50%-nya tetap ruang kosong tadi. Dan ruang kosong itu karena liat itu mampu mengikat air dalam jumlah banyak, sehingga di tanah liat itu jumlah airnya banyak. Sedangkan udaranya sedikit. Ya. Karena ini tadi, liat itu mampu mengikat air yang banyak di permukaan partikel tanah. Nah, kalau pada tanah berpasir, sebaliknya, justru di ruang yang ada, yang 50% dari tanah tadi, itu airnya memang sedikit.
udaranya itu yang banyak. Jadi ini kita lihat celahnya di sini. Ini udaranya banyak sekali pada tanah pasir. Ya, jadi pasir itu tidak mengikat air. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke hubungan tekstur dengan air. Itu apa sih? Yang kita fokuskan sekarang misalnya pada tanah liat, karena tanah liat itu yang mengikat air yang paling banyak. Kenapa tanah liat bisa mengikat air? Kenapa? Karena punya muatan negatif, tekanan negatif. Iya, karena tanah liat itu punya muatan listrik statik negatif di permukaannya. Listrik negatif tadi itu akan mengikat kutub positif dari air. Ya. Sehingga seluruh permukaan tanah atau seluruh permukaan liat tadi itu akan tertutup oleh air. Sampai situ bisa dibayangkan nggak? Karena tadi air itu punya muatan negatif, maka seluruh permukaan dari tanah liat itu akan tertutup oleh air yang diikat oleh partikel muatan-muatan negatif pada partikel liat. Kan muatan negatifnya akan mengikat kutub positifnya air, sehingga dia akan terbungkus ya oleh air seluruh permukaan liat itu. Sampai di situ bisa dibayangkan tidak? Bisa ya? Nah, air yang menutupi seluruh permukaan partikel tanah tadi itu kita sebut dengan air hidroskopik. Jadi air yang mengikuti seluruh permukaan partikel liat tadi kita sebut dengan air hidroskopik. Ya. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar tentang tentang medan listrik, maka ikatan air terhadap permukaan partikel tanah itu seperti apa? Dibandingkan misalnya nanti air yang ada di sekitar di sekitar partikel tanah tadi. Seperti apa kekuatan ikatnya yang ada di permukaan partikel liat? Seperti apa? Kemarin kita sudah saya sudah beritahu juga tentang hukum Coulomb kan? Anda baca nggak hukum Coulomb? Saya yakin Anda nggak baca. Ya. Kan ini kelihatan dampaknya. Kalau Anda misalnya tidak mematuhi gitu apa yang diinstruksikan buat Anda nggak akan paham. Jadi kalau nanti hasilnya minimalis ya jangan kecewa, gitu. Karena memang Anda minimalis. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu seperti apa. Tapi saya dulu ketika saya kuliah, saya memang mencari benar gitu, ini apa. Bahkan sampai saya S3 itu saya masih dengan pola belajar yang seperti itu. Jadi ketika kuliah, saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen, kemudian mencatat apa yang perlu saya catat, sampai di rumah itu saya tulis kembali gitu. Ketika saya tulis kembali, saya cari buku lain. Saya cari informasi lain untuk melengkapi. Ini apa sih penjelasannya? Ini apa sih dasar teorinya? Saya buat seperti itu. Ya, sehingga apa yang saya pelajari itu menjadi lebih komplit. Dan itu membuat saya lebih paham.
tentang apa yang saya pelajari. Nah, selama itu tidak kita lakukan, ya nggak akan pernah punya nilai plus. Saya S1 seperti itu, S2 seperti itu, dan S3 seperti itu. Bahkan nanti saya kasih contoh ya, ada satu masalah gitu ya, yang waktu itu saya cari itu sampai ini apa sih pemecahannya gitu. Waktu itu di S2 saya dikasih problem ya. Jadi dikasih kasus gitu sama dosennya. Nah, itu yang kemudian saya cari itu di rumah saya kotak-katik itu sampai beberapa jam untuk bisa ini karena begini, ini karena begini gitu. Ya kalau nggak akan bisa. Ya, Anda juga sama. Tidak ada yang tidak ada yang punya kemampuan lebih baik kalau dia tidak belajar. Kecuali mungkin Anda memang cerdas sekali. Tapi kalau cerdasnya rata-rata ya nggak bisa dipakai cara belajar Anda. Oke, saya kembali lagi tadi ke air hidroskopik. Air yang menutupi permukaan partikel tanah. Air yang langsung diikat oleh muatan negatif tanah liat. Jadi muatan negatif tanah liat itu langsung mengikat kutub positifnya air. Maka ikatan tersebut itu merupakan ikatan terkuat ya, yang dilakukan oleh partikel liat terhadap molekul air. Jadi ikatan terkuat pada lapisan air yang ada di permukaan tanah itu yang disebut dengan air hidroskopik itu. Berapa kekuatannya? Itu kira-kira 15 atmosfer atau 15 bar. Disebut dengan barometer. Jadi barometer itu kan satuannya atmosfer ya. Jadi kalau ditulis dengan bar itu artinya satuannya atmosfer. Jadi berapa kuatnya itu 15 bar, 15 atmosfer. Kekuatan ikatnya antara partikel tanah dengan molekul air. Ya. Kemarin kita juga sudah membahas bahwa di sekitar partikel tanah itu juga ada medan listrik kan. Kalau ada medan listrik berarti ada kemampuan mengikat air juga dari partikel tanah meskipun air itu tidak langsung bersentuhan dengan partikel tanah. Kenapa? Karena air tadi yang terikat pada partikel tanah, pada air hidroskopik itu punya induksi muatan listrik yang bisa mengikat molekul air lainnya. Jadi air itu juga bisa berikatan dengan dengan air lainnya. Ya. Jadi ada lapisan air berikutnya di luar lapisan hidroskopik. Nah, lapisan di luar lapisan hidroskopik itu nanti yang kita sebut dengan air kapiler. Ya, seberapa tebal air kapiler itu pada permukaan partikel tanah? Berapa tebal kira-kira? Daya ikat tanah terhadap air pada lapisan air kapiler itu semakin kuat atau semakin lemah? Semakin apa? Lemah, Pak. Makin lemah. Kenapa? Karena semakin jauh dari partikel tanah. Iya, semakin jauh dari partikel tanah. Kita kan belajar tentang kuat medan, kan? Kuat medan listrik. Semakin jauh dari partikel tanahnya, maka kuat medannya itu akan semakin lemah. Ketika semakin lemah, maka daya ikat airnya itu juga semakin lemah. Ya. Pada satu saat, ya, saking lemahnya ikatan tersebut, maka ikatan itu nanti kalah dengan gaya gravitasi. Karena tadi, kalau gaya ikatan air terhadap partikel tanah itu arahnya menuju ke partikel tanah, gaya ikatnya ya,
Anda sudah belajar tentang gaya, ya, bahwa gaya itu punya arah. Ya. Jadi gaya ikat tadi air terhadap partikel tanah itu menuju ke partikel tanah. Dan ketika gayanya itu semakin lemah karena pengaruh gaya gravitasi yang arahnya menjauh atau mendekat ke partikel tanah, gaya gravitasi. Menjauh, Pak. Menjauh. Nah, jadi arahnya berlawanan arah. Jadi yang satu menuju ke partikel tanah itu yang disebut dengan air kapiler, tapi juga ada gaya gravitasi yang akan menarik molekul air ke bawah. Jadi kalau gaya hidroskopik atau gaya air kapiler itu kalah dengan gaya gravitasi, maka molekul air itu akan lepas dari partikel tanah. Nah, air yang lepas dari partikel tanah itu kita sebut dengan air kapiler. Ya. Jadi air yang lepas dari partikel tanah karena kalah dengan gaya gravitasi itu kita sebut dengan air gravitasi, bukan air kapiler, air gravitasi. Tapi air yang masih terikat pada permukaan partikel tanah karena gaya ikat partikel tanah atau induksi muatan listrik pada partikel tanah masih mengikat air secara kuat, kita sebut dengan air kapiler. Sedangkan air yang berada pada permukaan tanah, ya, pada yang melapisi seluruh permukaan tanah pada tanah liat tadi, kita sebut dengan air hidroskopik. Ya. Berapa kekuatannya? Tadi air hidroskopik kekuatannya 15 bar. Ya. Sedangkan gaya gravitasi itu kekuatannya kira-kira 1/3 bar. Jadi kalau dia lebih dari 1/3 bar, maka airnya turun. Jadi air gravitasi. Tapi kalau misalnya gayanya masih di antara 1/3 sampai 15 bar, maka airnya menjadi air kapiler. Sampai sini bisa nggak kira-kira dipahami? Apa itu namanya air hidroskopik, apa itu namanya air kapiler, dan apa namanya air gravitasi. Tadi yang tersedia, yang tidak tersedia tadi air hidroskopik itu tidak tersedia karena ikatannya terlalu kuat. Akar itu tidak mampu merebut air yang ada di tanah. Sebetulnya secara praktis, kemampuan akar menyerap air itu juga sangat rendah. Yang bisa diserap akar itu sedikit sekali air. Karena akar tidak punya kekuatan yang besar untuk merebut air dari partikel tanah. Ya, jadi cuma sedikit. Sehingga nanti kita sebetulnya membuat batasan yang namanya air kapiler itu antara 15 sampai 1/3 bar. Dan itu yang bisa diambil oleh akar. Tapi yang lebih kecil dari 1/3 bar tidak juga tersedia untuk akar. Kenapa kira-kira? Tadi 15 bar nggak tersedia. Yang tersedia 15 sampai 1/3. Kenapa yang lebih kecil dari 1/3 yang bisa bebas dari partikel tanah juga tidak tersedia? Kira-kira kenapa? Kenapa? Sudah terlalu jauh letaknya mungkin Pak dari akar. Iya, karena ketika dia lepas dari partikel tanah, dia akan turun kan ke lapisan tanah yang lebih dalam. Dan akar itu tidak bisa menjangkau air yang sudah lepas itu. Sehingga ketika air itu sudah tidak terjangkau oleh akar, maka kita mengatakan air itu tidak tersedia juga bagi tanaman. Jadi air yang tidak tersedia bagi tanaman, yang pertama air hidroskopik, yang kedua air gravitasi. Yang tersedia yang mana? Yang tersedia itu air, kita sebut dengan air kapiler. Ya, meskipun air kapiler itu tidak semuanya. Yang tersedia itu hanya sebagian kecil dari air kapiler.
Oke, sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira apa yang dimaksud tadi dengan air air higroskopik, air kapiler, dan air gravitasi. Nah, air gravitasi itu tadi yang ketika lepas dia membawa unsur hara dan itu yang kita sebut dengan leaching tadi, ya. Oke. Nah, nanti kita akan ketemu juga dengan istilah yang namanya kapasitas lapang, titik layu permanen, titik layu, ya, yang tidak permanen, kemudian air tersedia. Ya, oke, kita bahas dulu kapasitas lapang. Kapasitas lapang itu adalah jumlah air yang mampu diikat oleh partikel tanah. Yang mampu diikat oleh partikel tanah berarti air apanya? Kalau tadi kita sudah bahas. Air higroskopis dan kapiler. Dan Air kapiler. iya. Jadi yang mampu diikat oleh tanah itu hanya air hidroskopis dan air kapiler. Kalau air gravitasi kan udah nggak mampu diikat kan, karena sudah lepas ke lapisan bawah. Ya. Jadi yang bisa diikat oleh partikel tanah itu hanya air higroskopis dan air kapiler. Jumlah air higroskopis dan air kapiler itu yang kita sebut dalam kapasitas lapang. Ya. Anda sudah praktikum air tanah di fisiologi tumbuhan? Daya tampung tanah? Sudah? Siapa yang sudah? Sudah praktikum kan? Yang pakai tanah liat itu ya Pak, tanah liat, tanah humus sama pasir itu. Kalau gitu udah Ya. Pak. Yang pakai corong? Iya Pak, sudah Pak. Ya. Nah, itu kan Anda timbang tanah kering kan? Kemudian Anda taruh di corong yang sudah dilapisi dengan kertas saring kan? Kemudian Anda siram dengan air. Sehingga nanti airnya menetes kan? Pada satu saat airnya berhenti nggak menetes? Berhenti, Pak. Berhenti kan? Nah, pada saat dia berhenti itu, kita mengatakan bahwa air yang tertampung pada corong tadi itu dalam kondisi yang kapasitas lapang. Karena apa dalam kondisi kapasitas lapang? Karena tadi air yang ada di corong itu air yang hidroskopis dan air yang kita sebut dengan air kapiler. Karena air gravitasinya sudah turun semua kan. Jadi ketika dia sudah berhenti menetes, maka kita sebut tanah itu dalam keadaan kapasitas lapang, dalam keadaan terbesarnya mengikat air. Ya. Itu yang disebut dengan kapasitas lapang. Jadi di situ tanah akar bisa menyerap air. Ya. Sampai kapan? Sampai ikatan air pada partikel tanah itu tidak mampu lagi diambil oleh akar. Seberapa besar kita nggak tahu seberapa besarnya karena berbeda-beda antara satu akar dengan akar lain. Jadi kemampuan akar mengambil air dari dalam tanah itu berbeda-beda. Ya, kalau Anda lihat misalnya musim kemarau, ya, maka ada tanaman-tanaman tertentu yang masih segar. Ada tanaman-tanaman lain yang sudah layu, bahkan mungkin sudah mati. Kenapa sudah layu dan sudah mati? Karena tadi akarnya tidak mampu menyerap air lebih kuat dibandingkan tanaman yang lain. Meskipun sebetulnya harus hati-hati juga di sini. Karena yang lebih dulu mati itu tanaman yang mana? Kalau Anda suka memperhatikan memperhatikan tanaman. Ketika musim kemarau, yang lebih dulu mati itu tanaman yang mana? Daunnya besar-besar, Pak. Daunnya besar-besar, oke. Tapi yang spesifik yang mana? Tanaman yang kita sebut dengan semak itu. Tanaman permukaan. Ya, yang kita sebut dengan cover ground itu.
Kenapa? Kira-kira. Karena akarnya itu tidak tumbuh dalam. Ya. Dan tanah yang cenderung kering, lebih dulu yang mana? Tanah yang cenderung kering yang mana? Yang berpasir, Pak. Yang berpasir, oke lah. Tapi yang paling cenderung cepat kering yang mana? Yang ada di dekat Permukaan. yang ada dekat permukaan tanah. Tadi karena akarnya tidak tumbuh dalam dan tanah di dekat permukaan tanah cenderung cepat kering, maka tanaman-tanaman yang bersifat cover ground itu gampang untuk layu dan mati. Berbeda dengan tanaman-tanaman yang akarnya dalam, tumbuhnya dalam. Maka dia bisa menumbuhkan akar ke lapisan yang lebih dalam, di mana air masih ada. Sehingga dia bisa tumbuh. Tapi secara secara teknis, ya, secara teoritik, saya katakan bahwa kemampuan akar mengambil air juga menjadi berbeda-beda. Tanaman-tanaman yang agak besar itu juga belum tentu sama nanti tingkat kemampuan tumbuhnya ketika kering. Ya. Jadi Anda pernah tahu nggak nama tanaman yang disebut dengan kangkungan? Tanaman kangkungan. Jadi dia tanaman yang berkayu, tapi bunganya seperti bunga kangkung. Bunga kangkung tahu nggak? Nggak tahu juga. Ya. Nanti Anda tolong perhatiin di sekitar Anda ketika Anda jalan lah gitu ya. Anda lihat dulu bunga kangkung seperti apa. Kemudian nanti Anda akan melihat tanaman yang agak besar berkayu, itu bunganya juga sama dengan bunga kangkung, sehingga orang mengatakan tanaman itu tanaman kangkungan. Ya, itu biasanya banyak di tepi-tepi rawa atau di tepi-tepi sawah gitu ya. Nah, tanaman ini itu kuat ya terhadap kering. Jadi kalau tanaman lain yang besarnya sama seperti tanaman itu sudah KO ketika kemarau. Kangkungan ini enggak, dia masih bertahan hidup segar. Kenapa? Karena kangkungan ini itu mampu menyerap air lebih kuat dibandingkan tanaman lain. Ya. Tapi karena dia selalu mengganggu tanaman lain, karena dia bisa tumbuh dengan baik ketika musim kering, maka dia bisa mengambil hara yang lebih banyak. Itu biasanya selalu dibuang. Dan kangkungan ini biasanya dia harus dibongkar dan dibalik, jadi akarnya ke atas sehingga dia tidak tumbuh lagi. Ya. Itu kapasitas lapang. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa kemampuan tanaman dalam menyerap air juga tidak sama. Ada yang mampu menyerap air lebih baik, ada yang tidak. Ya. Oke, jadi itu kapasitas lapang. Anda sekarang sudah tahu definisi kapasitas lapang. Ya. Jadi kondisi terbesar air yang bisa dipegang oleh partikel tanah, itu kapasitas lapang. Kemudian kalau tadi kapasitas lapang tersedia untuk tanaman, kemudian airnya akan diambil oleh akar, ya, diambil oleh akar untuk transpirasi. Lama-lama bisa habis nggak air? Bisa. Bisa. Kalau Anda nanam tanaman di pot, Anda nggak siram potnya, lama-lama tanamannya akan layu kan? Artinya di pot itu airnya sudah tidak tersedia. Kemudian kalau tanamannya layu, kemudian Anda siram pot, maka kemungkinannya tanamannya bisa kembali segar atau tanamannya tidak kembali segar tapi mati. Jadi ada dua fenomena ya tadi. Kalau pot itu tidak diserang, maka tanamannya layu. Ketika tanamannya layu, kemudian potnya Anda siram.
Ketika Anda siram, ada dua kemungkinan. Tadi tanamannya kembali segar atau tanamannya tetap mati. Kalau tanamannya tetap mati, itu kita sebut dengan layu permanen. Artinya layunya terjadi secara permanen. Tapi kalau tanaman itu kita siram kemudian menjadi segar, kita sebut dengan layu sementara. Ya. Jadi ada dua kemungkinan tadi, dia menjadi layu permanen atau menjadi layu sementara. Kira-kira apa penyebab? Yang satu permanen, yang satu sementara. Jadi ada titik layu permanen, sementaranya nggak ditulis di situ. Ya. Jadi kalau layu permanen di sini ditulis bahwa kondisi di mana kandungan air tanah sudah tidak mampu lagi diserap oleh akar tanaman. Kalau sudah tidak mampu diserap oleh akar tanaman, ada nggak air yang masuk ke dalam jaringan tanaman? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, orang namanya udah nggak mampu diserapkan, berarti tidak ada air yang terserap ke dalam tanaman. Kalau tidak ada air yang terserap ke dalam tanaman, sementara transpirasinya terus berlangsung, apa yang terjadi pada siling? Apa yang terjadi pada siling? Jadi transpirasinya terus berlangsung. Kemudian air di tanah sudah tidak mampu diambil oleh akar. Apa yang terjadi pada siling? Kira-kira. Silingnya Mati, Pak. akan kosong dulu. Ya kan? Jadi kalau airnya transpirasi terus ke atas, sementara air nggak ada yang masuk dari akar, silingnya nanti jadi kosong. Kalau silingnya kosong, masih ada nggak ikatan kohesi air di dalam siling? Kohesi itu apa? Ikatan apa? Air sama air. Air sama air. Masih ada nggak ikatan kohesi di dalam siling? Udah nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, kalau ikatan kohesinya tidak ada, ya, kemudian tanamannya disiram atau air tanahnya disiram kembali, maka air pada siling itu tidak mampu lagi mengikat air untuk ditarik ke atas karena sudah ada ruang kosong, sudah tidak ada ikatan kohesi. Kan saya sudah menjelaskan ke Anda bahwa air itu bisa naik ke atas kalau ikatan kohesi air pada siling masih berhubungan dengan air tanah. Tapi kalau ikatan kohesi itu sudah terputus, maka air itu tidak bisa lagi diserap oleh siling. Sampai situ bisa nggak kira-kira dipahami? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, apanya? Supaya saya juga mengerti untuk menjelaskan ke Anda. Bisa dipahami nggak, Raymond? Bisa, Pak. Bisa. Yang lain bisa nggak? Ini yang lain diamnya diam paham atau diam nggak paham? Ayo, coba. Mutiara bisa dipahami? Bisa Pak, insya Allah. Bisa. Ersa? Bisa, Pak. Bisa. Farda? Bisa Pak. Bisa. Medio? Bisa, Pak. Bisa. Hakim? Bisa, Hakim? Ada belum Hakim kan ya? Kapal bisa mal ya?
Haris kok kaki. Haris, bisa Haris, dipahami Haris? Oh, Pak. Bisa dipahami nggak yang saya jelaskan tadi? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Jadi itu yang disebut dengan layu permanen ya. Kalau layu sementara, apa kira-kira? Di sini nggak dijelasin. Jadi berdasarkan layu permanen tadi ada coba mengira-kira apa itu layu sementara. Layu sementara itu berarti Ikatan kohesinya belum terputus, Pak, di silam. ikatan kohesinya belum terputus, tapi kan ada layu di situ kan, layu sementara, tapi apa? Ikatan kohesinya belum terputus, oke benar. Tapi Air yang diserap dari tanahnya kurang. iya, jumlah air yang diserap dari dalam tanah itu tidak bisa mengimbangi air yang hilang dari transpirasi atau air yang hilang pada transpirasi. Jadi di sini terjadi defisit air pada jaringan tanaman. Dan defisit itu yang menyebabkan proses layu. Jadi layu sementara itu terjadi kalau terjadi defisit air yang lebih besar hilang karena transpirasi dibandingkan dengan jumlah air yang bisa diserap oleh akar. Kenapa bisa layu? Apa yang menyebabkan tanaman itu layu? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Kenapa tanaman itu bisa layu? Kan saya sudah menjelaskan di pendahuluan waktu kita belajar tentang air. Kenapa tanaman bisa layu? Izin coba jawab, Pak. Ya. Karena tanamannya kehilangan turgor. Iya, tadi benar itu turgor yang hilang. Karena tadi ketika terjadi defisit air yang keluar karena transpirasi itu jauh lebih besar dibandingkan air yang terserap oleh akar, sehingga di jaringan tanaman terjadi defisit. Dan defisit itu yang menyebabkan tekanan turgor itu berkurang. Karena tekanan turgornya berkurang, maka tanaman itu akan layu. Jadi itu yang menyebabkan layu permanen sama layu sementara. Ya, oke. Nah, ini batasannya ya. Batasan air yang tidak bisa diserap oleh akar itu kalau ikatannya lebih besar dari 15 bar. Atau tadi kurang dari sepertiga bar. Kenapa? Karena ya kalau ini kan ikatannya terlalu kuat terhadap partikel tanah. Kalau sepertiga bar tadi dia kan jatuh sebagai air gravitasi sehingga tidak tersedia. Karena yang tidak tersedia itu lebih besar dari 15 bar atau kurang dari sepertiga bar, maka yang tersedia itu antara 15 sampai sepertiga. Meskipun tadi saya bilang tidak semuanya itu bisa menyerap sampai segini. Bahkan mungkin nggak ada yang mampu menyerap sampai 15 bar. Yaitu kalau ada itu menjadi tanaman super. Rata-rata sebetulnya ya mungkin 3-4 bar gitu ya bisa diserap. Selebihnya nggak bisa. Ya. Oke. Nah ini kalau kita mau mau mengukur mau mengukur kekuatan memegang air tadi dengan cara yang berbeda. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang pertanian, orang-orang ilmu tanah. Ya. Jadi kalau kita tadi menggunakan barometer atau menggunakan atmosfer, maka orang-orang pertanian itu menggunakan satuan yang namanya PF. Ya, jadi kalau kita baca buku pertanian itu nanti satuannya PF. PF itu singkatan dari positive log F. Ya, positive log F. Apa yang dilogaritmakan? Yang dilogaritmakan itu tadi tekanan dalam bentuk atmosfer tadi. Ya. Satu atmosfer itu kita selalu mengatakan sebagai 76 cm Hg. Ya. Kemampuan udara menahan tinggi kolom air raksa itu setinggi 76 cm. Ya, Anda mungkin masih ingat pelajaran di SMP atau di
SMA ya tentang atmosfer ya. Itu 76 cm Hg itu kalau kita menggunakan Hg 76 cm. Tapi kalau kita konversi Hg-nya kita ganti air, maka tinggi kolomnya akan berubah. Berapa perubahannya? Itu 76 kali 13,6. Kenapa? Karena air itu massa jenisnya 1, air raksa massa jenisnya 13,6. Jadi kalau kita ganti air, maka tinggi kolom air itu menjadi 76 kali 13,6. 1033,6. Ya, ini kalau kita ganti jadi air, ya, alat ukurnya bukan air raksa. Ya. Nah, 1 atmosfer itu kalau kita tadi logkan, gayanya itu kita log ya. Jadi log 1033,6, maka itu 3,014. Ya. Jadi tingginya itu 3,014. Sedangkan sepertiga ATM, ya, tadi ketika dia lepas menjadi air gravitasi, itu sepertiga kali 1033. Itu kan dapatnya 300 ya, 330 ya sekian gitu ya. Itu kalau kita logaritmakan itu cuma 2,54. Nanti Anda bisa cek. Ya, sama 15 atmosfer, batasan tadi air kapiler. Itu 15 kali 1033,6. Itu logaritmanya itu 4,18. Jadi air kapiler itu batasannya antara PF 418 sampai 2,54. Jadi nanti kalau baca bukunya orang pertanian seperti itu. Ya, kita tidak menggunakan PF, tapi kita menggunakan bar tadi, atmosfer ya. Kalau atmosfer tadi antara sepertiga atmosfer sampai 15 atmosfer. Ya, tapi kalau kita gunakan PF ya kisarannya segitu. Ya. Oke. Tanah kering tungku. Tanah yang dipanaskan antara 105 sampai 110 derajat Celcius. Itu PF-nya 7. Jadi airnya sudah sangat kering ya di tanah itu. Sehingga daya ikat air terhadap tanah itu sudah 7. Ya, PF-nya itu sudah 7. Masih ada air nggak di tanah itu kalau dipanaskan sampai 110? Masih ada nggak air di tanah kalau kita panaskan sampai 110 derajat Celcius? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang lain? Masih. Jadi kalau tanah itu kita panaskan sampai 110 derajat Celcius, di tanah itu masih ada air. Ya. Sampai suhu berapa kita memanaskan sampai nggak ada airnya? Sampai nggak ada airnya sama sekali. Kalau kita panaskan misalnya sampai 3000 derajat Celcius, maka tanah yang kita panaskan sampai 3000 derajat Celcius, tanah itu nanti akan menjadi kering, benar-benar kering. Tidak ada airnya. Dan ketika kita panaskan sampai segitu, maka nanti sifat fisika dan sifat kimia tanah itu akan berubah. Jadi kalau terjadi dehidrasi yang sangat luar biasa, maka sifat fisika dan sifat kimia tanah itu akan berubah. Contohnya apa? Tadi contohnya tanah liat. Tanah liat bisa memegang air nggak? Bisa, kuat dia memegang air. Tapi ketika kita panaskan sampai 3000 derajat Celcius, maka sifat kimia dan fisikanya tanah liat itu akan berubah. Contohnya itu pada keramik. Anda tahu keramik? Ya, keramik itu tanah liat. Ya, jadi keramik itu yang dipanaskan, tanah liat yang dipanaskan itu nanti akan menjadi keramik. Ya tentunya tidak semua tanah liatnya harus dipilih tanah liat yang mana ya untuk dibuat menjadi keramik. Ya, jadi Anda kalau pernah jalan-jalan ke Belitung misalnya, ya, di Belitung itu tanah liatnya
bagus. Gitu. Jadi dulu yang namanya keramik untuk untuk Indonesia ya itu banyak dari Belitung, bahkan sampai sekarang masih banyak tambang itu ya, tambang liatnya itu di sana ya. Kaolin namanya ya, kaolin itu ya. Jadi Anda kalau ke Belitung Anda bisa lihat tambang kaolin, itu putih itunya tanahnya. Dan itu yang menjadi bahan bakunya keramik. Nah, jadi ketika dia nanti sudah dikeringkan, maka dia tidak bisa kembali mengikat air. Jadi tadi tanah liat yang dipanas sampai 3000 derajat Celcius itu menjadi sangat kering dan dia tidak bisa mengikat air lagi setelah itu. Makanya keramik itu tidak bisa mengikat air. Jadi Anda kalau membasahi keramik itu nggak akan basah. Ya. Anda misalnya pakai gelas keramiknya kering kan, nggak basah. Karena tadi dia sudah berubah sifat fisika dan kimianya. Ya. Oke. Nah, pengambilan air oleh tanaman. Ada 2 jenis. Yang pertama, gerakan air tanah dari daerah perakaran. Jadi air itu bergerak dari tanah ke akar. Tapi di sini diberi keterangan proses ini berlangsung lambat. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Ayo, coba. Kenapa kira-kira? Bentar. Oke. Kenapa? Nabiatul mau jawab? Kenapa proses ini berlangsung lambat? Jadi gerakan air ke daerah perakaran itu lambat. Apa alasannya? Raymond? Masih ada ini ya Pak, medan listriknya, jadinya masih suka terikat-terikat juga. Hampir, tapi belum pas. Mutiara? Karena apa? Karena air itu terikat pada partikel tanah. Jadi nggak mungkin dia yang jalan. Sehingga kalau kita sebutkan bahwa proses pengambilan air itu air yang bergerak ke akar itu nggak mungkin. Ya, kenapa? Karena air terikat pada partikel tanah. Jadi dia nggak mungkin bergerak. Yang paling mungkin apa? Yang paling mungkin adalah pergerakan akar ke daerah lembab.
ke daerah yang ada airnya. Ini yang paling mungkin. Ya, jadi bagaimana air bisa diambil oleh akar, itu akarnya yang tumbuh. Jadi pertumbuhan akar itu menjadi sangat penting untuk mengambil air. Jadi akarnya harus tumbuh untuk menuju ke tempatnya air. Nah, dan akar yang bersentuhan dengan daerah lembab itu kira-kira hanya 1-2% dari volume akar. Ya. Yang 1-2% itu apa? 1-2%. Rambut akar. Iya, bulu akar itu atau rambut akar. Hanya segitu yang bisa mengambil air. Jadi yang lain nggak bisa. Jadi sedikit sekali sebetulnya volume akar yang bisa mengambil air. Ya, oke. Oke, sekarang kita masuk ke hara. Ya. Jadi tadi kita sudah belajar tanah, kita sudah belajar air. Sekarang kita mau belajar hara. Hara itu sebetulnya apa sih? Gitu. Ya, hara ini sudah dipikirkan orang jauh sudah lama sekali lah ya. Jadi sebelum abad Masehi itu orang sudah berpikir tanaman itu bisa menjadi besar itu kenapa? Kan ketika tanaman ditanam di dalam pot nggak dikasih apa-apa, maka tanaman itu bisa menjadi besar dan berat kan. Sementara tanah yang ada di pot itu cenderung tetap. Sehingga orang bertanya-tanya sebetulnya besarnya kenapa sih? Apa yang menyebabkan dia besar? Apa yang bisa menyebabkan dia tumbuh? Itu sudah dipikirkan orang sejak lama. Jadi orang kemudian mencari-cari jawabannya. Bahkan sampai sekarang itu orang masih melakukan penelitian tentang hara. Ya. Meskipun barangkali orang sudah tahu ya hara yang diperlukan ini. Tapi orang sekarang menelitinya misalnya gini. Tanaman ini butuh hara yang utama itu hara apa saja. Bahkan orang sekarang sudah sampai ke ke penelitian bahwa ternyata tanaman-tanaman unggul yang kita sebut dengan bibit unggul ya, yang bisa menghasilkan panen yang banyak itu ternyata membutuhkan hara yang sangat banyak. Jadi tanaman-tanaman itu boros terhadap hara. Jadi terjadi pengurasan hara yang besar-besaran di tanah ketika kita menanam bibit unggul. Orang baru menyadari, sehingga ketika orang sekarang mau cari tanaman yang unggul, orang kemudian menguji juga apakah tanaman itu hemat hara atau tidak. Ya, tidak sekedar misalnya menanam bibit unggul, gitu. Tidak seperti itu. Ya, jadi itu diketahui ketika revolusi hijau. Jadi ada tanaman-tanaman yang sangat responsif terhadap hara. Ketika tidak dipupuk, ya biasa-biasa aja dia. Dikasih pupuk dia baru unggul kelihatan. Nah itu juga merugikan, ya. Jadi sekarang sudah bergeser arah penelitian, meskipun tetap penelitian hara. Nah, bagaimana orang bisa tahu hara apa saja yang diperlukan oleh tanaman? Maka orang membuat percobaan-percobaan. Yang pertama namanya percobaan pembakaran kering. Ya, dari pembakaran kering ini sebetulnya kita mau mengeringkan bagian tanaman. Misalnya kita ambil bagian tanaman, ada akar, ada batang, ada daun misalnya kita ambil. Kemudian daun, akar, batang yang kita ambil itu kita timbang. Ketika kita mengambil akar, batang, daun segar, kemudian kita timbang, itu namanya berat apa? Yang kita sebut dengan berat segar atau berat basah, kan? Karena tanamannya masih basah, kan? Namanya berat basah. Kemudian tanaman itu kita masukkan ke dalam kantong kertas. Setelah itu kita keringkan di oven, ya pada suhu 70 derajat Celcius. Ya, 70 derajat Celcius itu biasanya 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, tergantung kandungan airnya. Kalau umbi atau buah itu airnya banyak, itu biasanya lebih lama. 3 kali 24 jam itu udah kering. Ya. Nah, jadi ketika nanti kita sudah memanaskan 70 derajat Celcius, dia akan menjadi kering.
Kenapa tidak 100? Kan 100 tempat airnya menguap ya. Kenapa tidak 100? Kalau 100 nanti tanamannya gosong. Kita tidak lagi bisa melihat air, ya, kadar air. Tapi supaya kita tahu kadar air, maka dipanaskannya cuma sampai 70 derajat Celcius. Sehingga nanti kita mendapatkan bagian tanaman yang kering. Apa cirinya? Cirinya kalau kita timbang, kemudian kita keringkan lagi, beratnya itu stabil, sudah tidak turun lagi. Ketika beratnya sudah tidak turun, maka kita mengatakan tanaman itu sudah benar-benar kering. Ya. Nah, perbedaan antara berat kering dengan berat basah tadi apa? Kalau kita misalnya menimbang berat basahnya tadi A gram. Kemudian setelah kita keringkan jadi B gram. Nah, selisih antara A dan B tadi apa? Airnya, Pak. Iya, selisih itu air yang ada di jaringan tanaman. Sehingga kalau kita sudah mengeringkan, kita tahu berapa banyak air yang ada di jaringan tanaman. Berapa persen airnya itu bisa kita cari. Ya. Oke. Jadi kita bisa dapat kadar air. Kemudian kalau tadi tanamannya sudah kering, kita panaskan sampai 300 derajat Celcius. Jadi apa tanaman? Tanaman itu akan terbakar. Anda pernah membakar bagian tanaman, misalnya gini, Anda bakar kayu, ya, sehingga kayu itu nanti terbakar habis. Ketika terbakar habis, yang tersisa apa? Apa yang tersisa? Abu. Iya, yang tersisa itu abu. Sedangkan yang hilang itu apa? Hilang itu ya dalam bentuk apa? Hilang itu dalam bentuk asap itu. Jadi antara berat kering dengan abu, nanti kita akan melihat bahwa ada yang hilang. Hilang itu nanti dalam bentuk asap. Asap itu apa sih secara fisika? Apa asap itu secara fisika? Partikel yang tersuspensi di udara. Itu asap. Jadi kalau ada asap, maka kita bisa memastikan itu partikel. Nah, partikel apa sih yang bisa lepas dari organ tanaman kering? Itu adalah bahan organik. Jadi bahan organik yang terbakar itu akan menjadi partikel yang nanti akan tersuspensi di udara dan dia lepas. Ya, jadi NOx, SOx, NH3, H2S, CO2 itu partikel tersuspensi dan itu yang lepas. Nah, sisanya itu abu dan gas. Abu dan apa? Abu itu berupa garam dan oksida logam. Jadi kalau kita dapat abu dari pembakaran, abu itu kan ringan sekali kan? Sebetulnya itu berat logam atau berat garam yang ada di jaringan tanaman tadi. Berarti kita kalau meneliti tentang pengeringan tadi sampai pembakaran, berarti kita artinya kita punya dua data di situ.